familiar dengan buah ini? Manggis adalah salah satu buah tropis yang tumbuh hanya di beberapa negara. Salah satunya Indonesia. Buah manggis disukai hampir seluruh kalangan masyarakat karena rasanya yang manis dan segar. Tak hanya rasa, kandungan vitamin dan antioksidan dalam manggis juga menjadikannya buah yang baik untuk mereka yang hidup di perkotaan. Sebagai penghasil buah manggis, Indonesia adalah pengekspor manggis terbesar di dunia, bersaing dengan Thailand dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara. Selain serat nutrisi dan baik untuk kesehatan, manggis juga memiliki banyak manfaat lain. Tentunya menjadi sumber pendapatan para petani, bahan baku industri, dan juga pohon manggis berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan karena turut menyaring gas buangan kendaraan, karbon monoksida sekaligus menghasilkan oksigen dan menjaga air tanah. Ada beberapa varietas unggul manggis yang telah dilepas oleh Kementerian Pertanian, di antaranya Kali Kesing, Wanayasa, Lingsar, Puspahyang, Malinau, Taukamang, Ratu Tembilahan, Marel, Raya, Saburai, Sukorajo, dan Lotan. Salah satu daerah pusat manggis berkualitas unggul yang telah berhasil merajai pasar ekspor adalah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tak hanya menjadi yang terbaik di Indonesia, kualitas manggis Sukabumi digadang-gadang menjadi yang terbaik di dunia. Salah satu sentra kebun manggis kualitas terbaik adalah Desa Hegermanah, Kecamatan Cicantayan. Nah, Hendrik adalah salah satu petani sekaligus Ketua Asosiasi Petani Manggis Sukabumi. Alhamdulillah sampai saat ini produktivitas petani semakin meningkat dan juga produk pertaniannya juga semakin meningkat. Bahkan ekspor sudah ke beberapa negara. Salah satunya yang terbanyak ke China ya, ke China, terus ke Saudi Arabia dan Australia. Kalau asosiasi itu membawahi beberapa poktan ya, kelompok tani. Ya kurang lebih ada 30 kelompok tani manggis ya, yang khusus manggis. Nah dari kelompok tani itu bisa ratusan kelompok tani. Nah untuk produksinya per tahun bisa ratusan ton ya. Sehari aja satu kelompok bisa mencapai 10-20 ton satu kelompok. Dari hasil menanam manggis, kelompok tani di Desa Hegermanah dapat menghasilkan hingga 30 ton manggis per hari. Sehingga jika dirupiahkan untuk per musimnya, penghasilan kelompok tani dapat mencapai 900 juta rupiah dalam sekali masa panen. Lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, petani di sini dapat digolongkan sangat berkecukupan dari hasil ekspor manggis. Ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan kualitas buah manggis. Yang pertama adalah faktor alam. Pohon manggis harus ditanam di tanah dengan pH 5,5 hingga 7, dengan kelembapan dan kandungan bahan organik yang cukup tinggi, drainase baik, dan suhu antara 25 hingga 35 derajat Celcius. Yang kedua adalah faktor perawatan, yang harus dilakukan secara berkala, karena setelah ditanam, pohon manggis harus disiangi dan diantisipasi dari hama tanaman. Selain keadaan alam yang mendukung, perkebunan manggis sangat tergantung pada iklim. Dua syarat layaknya manggis untuk ekspor selain ukuran buahnya adalah tidak adanya burik pada kulit dan juga tidak adanya getah kuning. Keduanya dapat muncul apabila petani tidak tanggap mengantisipasi perubahan iklim. Yang utama iklim kan berubah-ubah ya. Kalau misalnya iklim terlalu ekstrim, itu pengaruhnya besar sekali ya di kualitas. Ya, seperti misalnya ada buah burik, itu iklim kemaraunya terlalu panjang, itu dan juga ada getah kuning, itu karena memang iklim. Kalau getah kuning di luar itu bisa direkayasa, bisa dibersihkan. Ya kalau udah di dalam getahnya, itu faktor yang menentukannya iklim, bukan dari serangga, bukan apa, iklim. Itu karena kurang air, Itu kalau di burik ya, kalau misalnya yang di getah kuning itu karena terlalu banyak air. Untuk menjaga kualitas manggis agar dapat masuk dalam kualifikasi ekspor, para petani Sukabumi menghindari penggunaan bahan kimia. Mulai dari pemupukan yang menggunakan pupuk kandang,
saat penanaman maupun perawatan berkala setiap 3 bulan. Pemberantasan hama pun dilakukan secara alami dengan pengasapan. Ini dilakukan supaya manggis Indonesia memenuhi syarat ekspor, yaitu tidak mengandung bahan kimia. Pasar ekspor inilah yang menjadi andalan utama petani karena harganya yang dapat mencapai 3 kali lipat dari harga pasar lokal. Untuk harga ekspor biasanya yang dominan mempengaruhi harga naik turunnya biasanya antara musim kita sama musim di Thailand. Thailand juga produk manggisnya banyak juga. Nah, kalau misalnya musim kita sama Thailand bentrok itu mempengaruhi. Karena kan Thailand sama China lebih dekat daripada Indonesia ke China ya. Kalau Thailand ke China cuma membutuhkan perjalanan 1 hari. Dari Thailand ke China nyampe. Kalau dari kita pakai laut itu 10 hari baru nyampe. Paling cepat 7 hari baru nyampe. Ya kalau pakai pesawat bisa 1-2 hari tapi biayanya lebih mahal. Gitu. Untuk itu. Ya dari harga perbandingan harga ekspor sama lokal memang jauh. Kalau misalnya lagi stabil bisa berkali-kali lipat dengan harga pasar atau supermarket sama ekspor dibandingkan bisa 3 kali lipat harga supermarket. Misalnya kalau supermarket 20.000, harga ekspor bisa 60.000. Nah itu yang menjadi andalan petani kita ya. Getah kuning dan burik pada kulit masih menjadi 2 ciri fisik manggis yang menentukan kelayakan ekspor. Seringkali menjadi masalah untuk para petani yang tak dapat mengantisipasi perubahan iklim. Peneliti Balitbangtan Kementerian Pertanian, M. Jawal mengatakan dengan teknik yang benar, 2 faktor tersebut dapat diantisipasi oleh petani, yaitu dengan standar operasional yang benar, dengan penerapan Good Agricultural Practice. Getah kuning sama burik pada kulit buah, itu yang on farm-nya ya, on farm-nya. Nah untuk getah kuning itu bisa kita kurangi dengan menerapkan pengairan ya. Selama musim berbunga sampai panen, kondisi air tanah harus stabil begitu. Dan itu biasanya terjadinya antara musim kemarau. Kalau terjadi di tengah musim kemarau tiba-tiba ada hujan lebat, otomatis itu nanti fluktuasi air tanah besar dan tekanan turgor pada dinding manggis itu menjadi pecah dan keluar getah. Dan itu yang menyebabkan persentase getah kuning meningkat. Kalau kita bisa mempertahankan kondisi air tanah, insya Allah, itu kan. Menurut hasil penelitian kita bisa meningkat sekitar 30-60% kualitas buah manggisnya kalau kita kasih irigasi. Untuk pedoman pembibitan dan penanaman, para petani harus memiliki standar operasional prosedur dengan menjalankan Good Agricultural Practice. Yang pasti harus punya SOP, ya, standar operasional prosedur bagaimana membuat manggis menjadi kualitasnya prima, kayak gitu. Itu bisa dilihat dari GAP. Ya, Good Agricultural Practices atau pedoman budidaya yang baik. Kita punya standarnya itu, kan begitu. Biasanya kalau perkebunan yang berbentuk kebun mengikuti itu, sehingga kualitas buahnya menjadi lebih baik. Tetapi kalau tidak, ya mari kita terapkan teknologi yang ada di Kementerian Pertanian ini dari Badan Litbang Pertanian ya. Karena itu kita sudah bisa membersihkan manggis dari getah kuning, bisa membersihkan manggis dari burik pada kulit. Dan itu merupakan persyaratan utama mungkin ya. Terus kemudian Badan Karantina juga sudah punya teknologi bagaimana mengusir binatang di sekitar di bawah kelopak-kelopak manggis itu. Dan kalau melakukan penerapan itu, alhamdulillah tuh persentase layak ekspornya bisa meningkat cukup signifikan.
Untuk penanaman manggis, gali tanah sedalam 80 hingga 100 cm. Lalu masukkan manggis dalam lubang tanam, buka pembungkusnya dan timbun dengan tanah. Lakukan penyiraman secara berkelanjutan. Selanjutnya pada proses pemeliharaan, penyiraman dilakukan secara rutin setiap hari, kecuali pada saat hujan pada tanaman yang baru ditanam. Penyiraman dapat dilakukan saat tanah terlihat kering atau tanaman sedikit layu. Metode penyiraman yang efektif dapat menggunakan sprinkle atau irigasi tetes. Lakukan penyulaman dengan mengganti bibit manggis yang baru jika ada yang mati, dan lakukan penyiangan terhadap rumput dan gulma secara berkala. Selanjutnya, takaran pemberian pupuk disesuaikan dengan umur tanaman. Dapat menggunakan pupuk urea, 2P35, KCl atau pupuk kandang. Setelah manggis siap panen, petani harus memperhatikan bahwa musim panen di berbagai daerah tidak jatuh di saat bersamaan. Untuk pemanenan manggis dengan tujuan pasar ekspor, pemetikan dapat dilakukan sebelum buah mencapai masak sempurna, agar manggis masih dalam keadaan yang sehat dan segar saat tiba di tangan konsumen. Karena umur manggis hanya mencapai 103 hingga 110 hari. Fase panen yang paling sesuai untuk ekspor adalah saat kulit buah berwarna kecoklatan. Getah kuning pada kulit buah sedikit terlihat dan daging telah dapat dipisahkan. Metode pemetikan yang baik adalah menggunakan tangan untuk buah yang mudah dijangkau dan menggunakan galah berkantong jika buah sulit dijangkau. Selanjutnya, buah manggis yang dikumpulkan dalam peti kayu dibawa ke gudang untuk digrading. Diseleksi di ruang berpendingin dengan suhu 5 derajat Celcius. Lalu dikemas dalam karton atau keranjang plastik yang telah dilapisi kertas sebagai bantalan. Kemudian letakkan buah manggis dengan ukuran dan warna buah relatif seragam. Kelopak utuh dan berwarna hijau masih segar dan kulit buah belum lunak. Isi setiap wadah dengan 6 hingga 8 buah manggis ukuran besar atau 9 hingga 12 buah manggis ukuran sedang. Setelah penuh, lapisi wadah dengan kertas dan manggis siap dibawa oleh truk peti kemas untuk dikirim ke pasar ekspor. Jika melihat dari pasarnya, manggis masih menjadi buah yang selalu dapat diandalkan dari segi ekspor. Dari sisi teknik penanaman dan perawatannya pun terbilang tidak ada kesulitan yang berarti. Satu yang menjadi catatan ahli dalam perkembangan manggis ekspor adalah dibutuhkannya peningkatan kualitas manggis agar manggis Indonesia tetap menjadi pilihan pertama ekspor di dunia. Teknik penanaman yang benar berdasar Good Agricultural Practice harus segera diterapkan oleh para petani. Jika berhasil dilakukan di seluruh wilayah Nusantara, niscaya di tanah air yang telah berlimpah berkah kesuburan ini, kita tak hanya mampu melakukan swasembada pangan, namun juga membuat hasil tani dalam negeri tersohor dan meranjai pasar ekspor dunia.